Oke, jadi pembangunan Megatank sekarang sudah sampai ke tahap filtrasi yang pertama. Nah, jadi gue akan tunjukin ke kalian semua proses-proses yang kita lalui dalam minggu ketiga pembangunan Megatank yang baru. Jadi simak videonya.
itulah salah satu alasan kenapa kita setting dulu pakai bata. Nah ini kan jalurnya kalian kurang lebih udah kebayang nih nanti seperti apa. Jadi dengan udah settingan awalnya udah oke, bapak-bapak yang ngerjain ini juga udah tinggal ngelanjutin kerja, dan gue juga udah bisa balik lagi sambil kerja. Jadi gue nggak perlu mantengin di sini terus pekerjaan mereka. Paling nggak ini udah oke, udah happy, gue udah sesuai dengan desain yang gue buat. Jadi ini tinggal mereka lanjutin, dan ini nanti semua ditembak ke sana, dan kita akan buat bak kontrol di balik tembok ini, dimana semua stop keran itu nanti akan ada di sana untuk kita backwash dan maintenance lah. Kurang lebih sih seperti itu. Jadi inilah yang kalian bisa lihat nih pekerjaan sekarang. Nanti hasilnya kita lihat sebentar lagi seperti apa. Oke, jadi untuk desain semuanya itu gue lakuin di Excel ya. Karena jujur gue pribadi, gue nggak bisa atau nggak ngerti pakai program-program yang biasa kawan-kawan gunakan untuk ngedesain kolam. Jadi semua itu emang pure gue hitung-hitung dan lakukan semuanya itu dengan Excel. Jadi seperti yang kalian bisa lihat di layar ini ya. Nah, ini gue nanti akan menggunakan total itu 9 chamber. Jadi ini kita ada chamber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jadi dari 9 chamber gua itu menaruh masing-masing satu jalur untuk backwash. Nah, di semua jalur ini hanya satu yang di tengah, ini yang nanti gue pakai pipa 3 inci, sisanya semuanya itu menggunakan pipa 2 inci. Kenapa gue pakai pipa 2 inci? Kalau kita hitung nih sebentar ya, kita hitung pipa 2 inci itu dia bisa ngehandle sampai 3.300 galon per jam. Kalau kita jadiin liter per jam, itu dia bisa ngehandle flow sampai 12.500 liter per jam. Nah, chamber gua ini, setiap chamber itu volumenya kurang lebih di 3.000 liter. Jadi kalau gua menggunakan pipa 2 inci, untuk menguras satu chamber, ya kurang lebih gue perlu sekitar 20 menit. Nah gitu, itu alasan kenapa gue pakai pipa 2 inci di setiap chamber untuk backwash. Sebenarnya gue bisa pakai pipa 1 inci atau 1,5 inci, tapi nanti saat nguras, misalnya gue mau menguras total, itu waktunya akan lama. Jadi itulah kenapa gue menggunakan pipa 2 inci untuk lubang backwash. Nah, untuk jalur-jalur pemipaannya seperti yang kalian bisa lihat, mungkin sesederhana ini. Jadi tinggal ya ditarik seperti ini semuanya ke satu titik. Nah, di sini nanti akan gua taruh semuanya ini stop keran. Jadi ketika gua mau nge-backwash, gua mainnya tinggal buka tutup keran. Jadi nggak pakai kalau kawan-kawan di kolam koi kan biasanya pakai pralon tinggi kan untuk menutup lubang backwash. Kalau gua nanti kita mainnya pakai stop keran aja guys. Jadi kurang lebih desainnya yang akan kita lakukan untuk chamber-chamber ini seperti ini, untuk terutama untuk pemipaan di bagian backwash. Oke, jadi ini ada beberapa hal yang mau gue jelasin. Pertama, ini kita pakein kawat ayam. Bener ya Pak ya, namanya kawat ayam. Untuk di pipa ini kita lapisin supaya pipa ini nggak gerak-gerak. Soalnya kan kita semen dia, biar dia settle di sini, dan jadi pas nanti proses-proses berikutnya posisi-posisinya tuh nggak berubah kan. Nah, kemudian ini udah kita siapin untuk jalur-jalur lubang untuk backwashnya, karena nanti kedepannya ini kan akan kita cor. Nanti kita kasih spare dengan pakai pipa di sini. Jadi pas saat pengecoran dan lain-lain ini nggak ketutup. Nah, ini semua jalur yang udah kita siapin nanti masuk ke sini. Ini kita buat seperti ruang kontrol atau bak kontrol. Jadi nanti semua stop keran dari semua saluran ini akan masuk ke sini guys. Oke, berikutnya ini kenapa gua kasih jarak 1 bata antar pipa. Ini untuk nanti posisi stop keran. Jadi kalau misalnya terlalu mepet, stop kerannya kan juga jadi susah ya nyetingnya. Karena stop keran ini kan dia ada diameter luarnya ini lebih gemuk dibanding diameter pipa. Makanya kita kasih jeda sedikit.
Dan nanti penyusunan stop kerannya zigzag seperti ini. Jadi satu seperti ini, satu di belakang dan ini di depan. Jadi pas saat dibuka tutup bagian ininya itu nggak tabrakan dengan sebelahnya. Itulah makanya gua pakein bata dan juga ya sebenarnya biar lebih rapih dan alurnya juga jadi lebih smooth sih ya dibanding kalau pipanya dipepet-pepet. Jadi ya kurang lebih untuk instalasi pipa di chamber-chamber seperti ini. Dan ini udah mulai kita matiin ya, kita kunci dengan kita semen mereka. Jadi itu aja untuk filtrasi, bukan filtrasi sih ya, jalur backwash di chamber filtrasi Megatank yang baru ini guys. Ya kurang lebih seperti itu, dan untuk proses berikutnya ya kita lihat di video proses pembangunan di minggu keempat. Jadi itu aja. See you guys in my next video. Bye bye.